Kisah perjuangan seorang ibu, seorang istri yang berusaha untuk menafkahi keluarganya. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Random Talk. Dan video kali ini aku akan membawa cerita dari viewers aku. Viewers aku ini dapat cerita dari orang tersebut dan akhirnya diceritain lagi di sini kayak gitu. So ya, tanpa menunggu lama kita langsung mulai ke story-nya sekarang. Pasang telinga kalian baik-baik karena menurut aku ini ceritanya sangat mengharukan, sedih. Ya, nanti ada pesan di akhir video ini. Let's go start it. Halo, perkenalkan nama saya Li Yan Xiao. Kalau di aplikasi tersebut dipanggilnya Shino. Saya berasal dari Jakarta. Cerita ini kisah nyata dari seorang ibu yang berjuang untuk anaknya dan ibu tersebut cerita kepada saya. Oke. Kita mulai ceritanya. Ibu itu mempunyai 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Pada awalnya keluarga mereka sangat harmonis, baik-baik aja, semua berjalan dengan biasa aja gitu loh, menjalani kehidupan sehari-hari. Suaminya kerja, ibunya ngurus 4 anak ini. Ya kayak gitulah, keluarga bahagia. Namun, takdir ibu ini berubah 180 derajat semenjak kecelakaan suaminya. Suaminya mengalami kecelakaan di jalan raya dan akhirnya membuat kaki dia menjadi lumpuh. By the way, suaminya ini kerja di sebuah penambangan timah. Gara-gara suaminya itu nggak bisa kerja lagi, karena sakit, kakinya lumpuh, udah nggak bisa lagi nih menafkahi istri dan anak-anaknya. Akhirnya gantian lah si ibu ini, istrinya ya, yang menggantikan posisi sebagai kepala keluarga yang bekerja, mencari uang untuk anak-anaknya dan untuk suaminya juga. Jadi menghidupi keluarganya. Jadi berputar nih. Roda kehidupannya tuh sangat berubah guys. Karena disayangkan si ibu ini tuh nggak punya pengalaman kerja sama sekali. Dan akhirnya dia bekerja sebagai buruh cuci keliling. Jadi mau dicuciin bajunya tuh silakan kontak ke ibunya. Ntar ibunya cuci terus bayar. Setiap hari kesana kemari untuk ngambil baju dari tetangga. Uang yang didapatkan hanya beberapa rupiah aja. Yang cukup dipakai hanya untuk makan sekali sehari. Karena kerjanya begini terus setiap hari dan uangnya juga nggak cukup menghidupi keluarganya, bahkan makan cuma sekali, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi TKW. Dengan berat hati, akhirnya dia ninggalin anak yang masih kecil, suaminya yang lumpuh di rumah. Akhirnya ibu tersebut berangkat dan nitip anaknya ke tetangga. Terus suaminya itu di rumah gitu sendirian. Aku nggak ngerti sih kondisi keluarga mereka ya. Kita lanjut. Nah, di sini cerita yang paling menyedihkan dan nyesek gitu loh maksudnya sebagai ibu ini. Sesampainya di negeri itu, ternyata dia ditipu. Aduh, emang nih ya, kalian hati-hati sih kalau misalkan cari kerja di luar negeri karena banyak banget penipuan. Apalagi, sorry to say, banyak yang menganggap orang Indonesia itu orang-orang yang gampang dimanfaatin. Makanya kalau misalkan, ini out of topic ya, di luar topik, ini untuk wawasan kalian, apalagi cewek-cewek. Kalau kamu ketemu bule-bule di Bali, jangan baper, jangan diambil hati, jangan kayak nganggap dia serius, karena menurut aku kebanyakan ya bule-bule yang di luar negeri mampir ke Indonesia itu nganggep cewek Indonesia tuh kayak murahan gitu. Makanya aku kayak padahal waktu itu ada influencer yang ke Dubai ya mau traveling karena dia punya duit yang banyak, terus dia nganggep kayak, hah lu ke Dubai traveling? Karena dianggap orang Indonesia, dia nganggapnya kirain jadi TKW, jadi babu gitu. Back to the topic. Dia ditipu bukan dipekerjakan sebagai ART, tapi malah dipekerjakan di proyek bangunan. Dengan terpaksa, akhirnya si ibu ini kerja juga. Ya ampun, bayangin dong, kayak misalkan cewek nih, ibu-ibu disuruh kerja sebagai proyek bangunan. Ibu tersebut akhirnya kerja juga kan, ya mau nggak mau buat nyari nafkah gitu. Dan dia mendapatkan gaji beberapa ringgit Malaysia. Oh, berarti ke luar negerinya ke Malaysia guys. Tapi sayangnya aja nih, sialnya dia kena tipu. Karena minimnya pengetahuan si ibu ini, akhirnya dia tertipu lagi. Ini sedih banget ya, maksudnya aku baca cerita ini masalah mulu deh ibunya, jatuh tertimpa tangga lagi berkali-kali lipat gitu loh masalah yang dia dapat. karena uang gaji si ibu ini harus dipotong lagi sama mandor di tempat di mana dia bekerja. Setelah si ibu ini udah dapat gaji dari pekerjaan dia di Malaysia itu, dia telepon tetangganya untuk nanyain kabar anak dan suaminya. Kan dia nitip tuh anaknya ke tetangganya ya. Kayak, halo mbak, gimana kabar anak saya di sana dan suami saya, kayak gitu. Ya kangen lah, siapa sih nggak kangen keluarga ketika seseorang lagi merantau. Nah, tetangganya jawab dong, oh iya anak ibu dan suaminya baik-baik aja, cuma mereka lagi butuh biaya nih.
Ya udah, akhirnya kan sebagai kepala keluarga nih si ibu ini, ya dia kirimlah uang ke Indonesia. Walaupun gak seberapa banyak, yang penting mereka tuh tercukupi. Ya bahasanya tercukupi. Tapi ini, aduh kasihan banget sih si ibu ini. Dia nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Uangnya ternyata nggak dikasih ke suami dan anaknya. Kayaknya itu tetangganya ngambil uangnya dimanfaatin. Aduh, gila, kasihan banget, ya ampun ibu. Anak dan suaminya makan sehari-hari dari anaknya yang sulung bekerja sebagai pemulung. Ini keluarganya semuanya kasihan banget ya, aku sedih banget loh bacanya jujur. Jadi anak dan suaminya itu makan dari hasil kerjaan anak sulungnya sebagai pemulung. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya ada pemeriksaan pekerja asing yang ilegal. Aku nggak tahu kalau ada pemeriksaan kayak gitu. Dan akhirnya ibu tersebut ditangkap karena dia melalui jalur ilegal. Oh, mungkin karena yang awalnya kena tipu, dia nggak tahu kalau itu tuh jalur ilegal, karena kan dia mikir, oh gue tuh jadi ART gitu loh, bukannya jadi tukang proyek bangunan. Dia nggak nyangka nih ibu ini harus mendekam di penjara. Kasian banget ya, padahal dia niatnya untuk menafkahi keluarga, tapi dia harus di penjara. Dia sedih dan bingung banget, siapa yang kasih makan ke anak suaminya kalau aku di dalam penjara? Gimana ya? Mereka nggak dapat uang nih dari akunya aja nggak kerja, diam di dalam penjara. Setiap malam si ibu ini tuh berdoa sambil menangis, dan dia memohon kepada Tuhan biar segera lepas dari penjara, segera bebas. Dan dia bisa bekerja lagi nih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah beberapa bulan kemudian si ibu ini tuh udah bebas dari penjara, syukurlah ya. Dia nggak tahu gimana sih kabar keluarganya. Oh, mungkin di sana juga nggak ada kesempatan untuk telepon keluarga ya. Perjalanan pulang ke Indonesia itu juga nggak mulus. Dia kena copet di dalam bis. Aduh, orang jahat tuh bener-bener ya. Aku speechless deh tadi ngebaca cerita ini loh, kayak ibu ini kapan bahagianya ya Tuhan. Karena dia ketiduran di dalam bis gitu loh, jadi orang ada kesempatan untuk ngambil nih. Dia panik, dia nangis, kemana nih duit-duit di dalam dompet aku? Kok dompetnya udah kosong? Ya dia nangis sejadi-jadinya, karena dia bingung gimana, aku nggak bisa bayar. Orang-orang di dalam terminal bis ini akhirnya datang dan mencoba untuk menenangkan si ibu. Udah bu, tenang aja bu, udah jangan sedih. Akhirnya ada tuh orang baik ya, syukurnya menawarkan untuk nganterin si ibu. Jadi kayak, ibu yaudah saya anterin ke rumah, kasih tahu aja alamatnya. Akhirnya ibu ini jalan OTW ke rumahnya untuk ngeliatin suami dan anak-anaknya. Si ibu ini akhirnya mau dong, karena bersyukurlah ada orang baik yang mau nganterin pulang. Tapi pas udah nyampe di rumahnya, dia duduk lemes banget. Jujur aku sampai merinding. Aku ceritain ini, ya ampun, dia lemes banget udah sampai rumah. Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata dia ngeliat ada bendera kuning yang berkibar di depan rumahnya. Dengan dibantu warga, dia melihat 4 anak-anaknya dan suaminya terbaring kaku. Karena syok ngeliat kejadian itu, baru pulang nyampe rumah loh, akhirnya dia pingsan. Dan setelah beberapa saat, dia bangun dan dijelasin sama beberapa warga di sana kalau suami beserta anaknya itu meninggal karena keracunan makanan. Jadi almarhum suami dan anak-anaknya itu ternyata makanin makanan yang ada di kaleng, tapi itu udah kadaluarsa. Akhirnya mereka meninggal karena ditemukan makanan tersebut masih di atas meja makan. Dan itu pun diketahui warganya setelah beberapa hari. Aku nggak tahu ini meninggalnya tuh dari hari apa, akhirnya ditemui warga terus udah terbaring kaku gitu ya. Warga pun curiga dan dia nggak pernah melihat mereka keluar rumah. Setelah dicek, ternyata mereka udah meninggal. Jadi ibu itu merasa perjuangan dia kerja ke luar negeri itu sia-sia. Dia nggak berhasil untuk nafkahi anak dan suaminya, dan dia akhirnya ya udah gitu menerima takdirnya seperti ini. Kisah ini diceritakan dari ibu itu setelah beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Jadi ibu ini juga udah meninggal, guys. Si viewers aku ini dapat cerita dari ibu itu di tanggal 12 Mei 2018 dan beliau meninggal pada tanggal 17 September 2018. Sekian dan terima kasih. Mohon doanya agar ibu tersebut tenang di alam sana. Salam hangat dari beliau, Ibu Fatimah binti Abu, almarhum Ibu Fatimah binti Abu. Kita doain teman-teman untuk almarhum Ibu Fatimah supaya beliau tenang dan bahagia di alam sana. Bisaan gitu loh, soalnya aku masih speechless. Viewers aku bisa kenal gitu sama almarhum ibu ini,
untuk menceritakan kisah hidupnya. Aku nggak tahu sih setelah kejadian itu, padahal aku kepo banget nih, setelah kejadian suami dan anak-anak itu meninggal, ibu itu tuh ngapain lagi gitu loh. Apakah ibu itu lanjut kerja di Indonesia atau gimana, kan nggak tahu, sebenarnya pengen tahu kayak gitu. Jadi buat yang cerita dan kamu nonton video ini, boleh komen di bawah sini. Dan aku mengucapkan terima kasih buat kamu Sino yang udah membagikan cerita yang sedih, terharu, tapi ini juga kayak pembelajaran untuk kita gitu loh. Sebagai manusia kita harus banget hati-hati apapun yang ada di lingkungan, jangan mudah percaya sama orang juga. Kita nih ya, mumpung masih muda, kamu nonton video ini, gunakan otak kreatif kalian untuk mencari uang, untuk making money, bukan untuk main-main. Serius deh, aku setelah kuliah, setelah lulus kuliah, aku tuh ada penyesalan sedikit kenapa aku tidak kerja sambil kuliah gitu loh. Pengetahuan kamu, mindset kamu, lingkungan yang mempengaruhi masa depan kamu. Pinter-pinterlah mencari teman, bergaullah dengan orang-orang sukses, biar value kamu tuh naik tuh. Kalau misalkan value kamu naik, banyak orang yang ngajak kamu kerja sama dan makin banyak job yang datang. Gak ada kata terlambat untuk berpikir kreatif, untuk menciptakan bisnis atau mau kerja apa gitu loh. Lakukan sekarang, start now. Kalau teman-teman punya cerita apapun, genrenya bebas, mau family, horror, lucu, cinta, bla bla bla, boleh banget email aku di sini atau di DM Instagram. Kalau ceritanya kepanjangan, mending email aja sih. So ya, segitu aja video kali ini. Thank you so much for watching. Follow my social media and see you on my next video. Bye bye.